Aku capek, Mas. Anak-anak butuh ayah. Kalimatku yang gemetar malam itu dibalas tawa sinisnya. Aku mau hidup bebas. Kamu dan 5 anakmu itu beban. Malam itu, ia pergi, berlari ke pelukan para ladies, tanpa menoleh pada 5 anak kecil yang menangis histeris. Kami ditinggalkan dalam kemiskinan, dihina masyarakat, dan tidur hanya 2 jam setiap malam demi sesuap nasi. Namun, waktu adalah penentu takdir. 17 tahun kemudian, 5 beban yang ia buang itu berdiri gagah sebagai dokter, pengusaha, dan dosen sukses. Dan dia? Ia kembali. Bukan sebagai suami, tapi sebagai gembel lusuh yang berlutut di gerbang rumahku yang megah, menangis merangkak meminta maaf, tepat sebelum takdir menjemputnya dalam kesendirian. Inilah kisah tentang 5 buah hati yang dibuang dan 1 penyesalan yang dibawa sampai mati. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar. Dari daerah mana saja teman-teman yang telah hadir menonton cerita ini? Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin terus berkembang, dan agar bisa kembali mempersembahkan cerita-cerita menarik yang lainnya lagi. Dinding rumah peta kami yang catnya sudah mengelupas terasa menciut malam itu. Bukan karena sempit, tapi karena udara di dalamnya dipenuhi amarah yang membeku dan kesedihan yang mengendap seperti kabut tebal. Di luar, hujan deras memukul atap seng, seolah alam pun ikut meratapi nasibku. Aku duduk di sofa kumal, kelima anakku yang masih kecil, si sulung berusia 7 tahun, yang bungsu baru setahun, berkerumun di belakangku, takut dan bingung. Tatapan mereka yang polos justru membuat nyeri di dadaku semakin tak tertahankan. Di depanku, Mas Bima berdiri dengan kemeja rapi yang baru kubelikan dari sisa uang belanja. Wajahnya yang dulu selalu memancarkan kehangatan, kini tampak asing, keras, dan penuh jijik. Aroma parfum wanita lain menusuk hidungku, menusuk lebih dalam daripada pisau manapun. Mas, kali ini aku sudah tidak kuat lagi, kataku. Suaraku bergetar hebat, seperti senar biola yang terlalu tegang dan siap putus. Aku memegang tangan Mas Bima, berusaha mencari sisa-sisa suami yang pernah bersumpah setia di depan penghulu. Tolong, tatap mataku. Demi anak-anak, Mas. Demi 5 buah hati kita. Dia menarik tangannya dengan kasar, seolah sentuhanku adalah racun. Cukup, Dina. Drama air matamu itu sudah basi. Aku sudah muak. Aku tersentak. Rasa sakit menjalar dari ujung jari hingga ke ubun-ubun. Muak? Apa yang membuatmu muak, Mas? Aku, istrimu yang setiap hari mencuci pakaianmu, memberimu makan, dan melahirkan 5 anakmu? Atau kenyataan bahwa kamu harus bertanggung jawab atas semua ini? Aku menunjuk 5 anak yang kini mulai menangis lirih. Mas Bima mendengus sinis. Tawa hampa keluar dari bibirnya yang kaku. Tawa itu menghantamku seperti bongkahan es. Tanggung jawab? Sejak kapan kamu berbicara tentang itu? 5 anak? 5 beban. Mereka semua beban. Dina. Dan kamu. Kamu adalah beban terberatku. Air mataku menetes, membasahi pipi yang terasa dingin. Aku mencoba menelan ludah, tetapi kerongkonganku seperti tertutup. Aku capek, Mas, anak-anak butuh ayah. Kalimat itu keluar bersamaan dengan isakan yang tak bisa kutahan. Aku gemetar dari ujung kaki hingga kepala. Ayah. Mas Bima melipat tangan di dada. Matanya menyapu anak-anak dengan pandangan dingin. Aku mau hidup bebas. Kalian semua menghalangi jalanku. Kalian adalah rantai yang membelengguku. Bebas kemana, Mas? Aku memaksakan diri untuk berdiri tegak, meski lututku lemas. Bebas ke pelukan wanita-wanita murahan itu? Mereka yang kamu sebut, para ladies, di ponselmu? Apa yang mereka miliki yang tidak kumiliki? Mas? Uang? Kecantikan? Aku melahirkan anak-anakmu. Mas, aku mempertaruhkan nyawaku 5 kali untukmu. Mereka memberiku kesenangan, Dina. Balasnya dengan suara meninggi. Mereka tidak cerewet, tidak bau bawang, dan tidak mengeluh tentang tagihan sekolah. Mereka tahu cara menikmati hidup, tidak seperti kamu yang hanya tahu cara hidup sengsara dan menyusahkan.
Si sulung, Siska, memberanikan diri maju dan memeluk kaki ayahnya. Ayah, jangan pergi. Siska janji tidak nakal lagi. Kami sayang ayah. Mas Bima menepis pelukan itu. Wajahnya semakin bengis. Minggir. Jangan sentuh aku. Siska terhuyung, terjatuh, dan langsung menangis kencang. 4 adiknya yang lain ikut menangis. Memelukku agar aku tidak ikut terjatuh. Pemandangan itu adalah kiamat kecil di dalam hatiku. Aku memeluk Siska yang terisak di pelukanku. Rasa marah dan sakit berubah menjadi kekuatan yang sangat tipis. Aku menatap Mas Bima dengan tatapan yang kupikir adalah yang paling tajam dalam hidupku. Pergi, kataku. Suaraku kini rendah, serak, namun penuh penekanan. Pergilah, Mas. Jika kamu menganggap kami beban, pergilah. Jangan pernah kembali. Dia tampak sedikit terkejut. Mungkin tidak menyangka aku akan melepaskannya semudah itu. Tapi sedetik kemudian, ia kembali menyeringai. Bagus. Itu yang kuinginkan sejak lama. Tanpa menoleh lagi, tanpa melirik 5 anak yang menangis histeris, Mas Bima meraih tas ranselnya yang sudah terisi penuh. Entah sejak kapan ia menyiapkannya. Pintu rumah kami terbanting keras, menghancurkan sisa-sisa harapan yang masih menggantung. Deru motornya menjauh, hilang ditelan derasnya hujan. Malam itu, aku benar-benar sendiri. Aku memeluk erat 5 anakku. Aroma tubuh mereka, tangisan mereka yang memilukan, menjadi satu-satunya jangkar yang menahanku agar tidak ikut roboh. Kami hanya terduduk di lantai, basah oleh air mata dan dinginnya malam. Mama, Mama, ayah jahat, bisik si tengah, Risa, wajahnya sembab. Aku memejamkan mata, memeluk mereka semakin erat. Jantungku berdenyut sakit, tapi aku tahu, aku tidak boleh hancur. Bukan sekarang. Aku adalah satu-satunya benteng mereka. Aku menyeka air mata, mengumpulkan seluruh sisa keberanian. Aku harus kuat, demi 5 nyawa kecil ini. Dengar, nak, bisikku. Suaraku bergetar namun kupaksakan terdengar tegas. Kita harus kuat, nak. Jangan seperti ayah kalian. Dia hanya pengecut. Dia membuang kita. Tapi kita tidak akan menyerah. Mama janji, kita akan bertahan. Kita berlima akan berjuang, dan kita akan menang. Siska, si sulung, menatapku dengan mata merahnya. Mama janji. Janji, kataku, mengecup keningnya, mencium aroma rambutnya yang basah. Kita akan tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa hidup tanpa dia. Perjuangan kita baru saja dimulai, nak. Tapi, keesokan harinya, kenyataan menghantamku dengan brutal. Tagihan listrik, sewa kontrakan yang menunggak, dan isi dompet yang hanya tersisa beberapa lembar uang lusuh. Kami makan nasi dengan garam di hari pertama kepergian Mas Bima. Aku mencoba menghubungi keluarga Mas Bima, berharap ada belas kasihan, tapi yang kudapat hanyalah cemoohan. Salahmu sendiri punya anak terlalu banyak. Siapa suruh suamimu dikekang? Kata ibu mertuaku dengan nada sinis di telepon. Sambungan terputus, meninggalkanku dengan rasa hampa yang membakar. Aku mulai menjual apapun yang berharga. Kalung emas pemberian almarhumah ibu, televisi kecil, bahkan cincin kawin yang kini terasa seperti rantai yang membelenggu. Semuanya hanya cukup untuk bertahan seminggu. Satu malam, saat aku menatap wajah 5 anakku yang tertidur pulas dengan perut yang kurasa tak terisi penuh, aku menangis sejadi-jadinya di kamar mandi. Di depan cermin kusam, aku melihat pantulan diriku yang baru, seorang ibu muda yang lelah, sendirian, dan dipenuhi luka. Aku meninju dinding, menumpahkan segala keputusasaan. Tuhan, mengapa seberat ini? Kenapa harus aku yang menanggung semua? Aku duduk di lantai dingin, memeluk kedua lutut. Isakan itu berubah menjadi ratapan pilu. Rasanya ingin sekali aku ikut terlelap dan tidak bangun lagi. Dunia terlalu kejam. Namun, saat aku melihat jam, sudah hampir tengah malam. Aku ingat janji pada diriku sendiri. Aku harus bangun dan mencari akal.
Aku keluar, melihat wajah polos anak-anakku yang terlelap, dan merasakan dorongan energi yang tak masuk akal. Mereka adalah napasku. Mereka adalah alasanku untuk tidak mati. Aku berbisik pada mereka. Mulai besok, kita akan berjuang. Mama akan mencari pekerjaan apa saja. Kita tidak akan kelaparan. Kita tidak akan menyerah pada takdir yang menyakitkan ini. Kita akan buat dia menyesal, sampai ia menutup usia. Aku membelai rambut si bungsu yang baru setahun. Malam itu, aku merajut kembali kepingan hati yang sudah hancur. Dengan jarum bernama cinta dan benang bernama tanggung jawab. Aku bersumpah. Aku akan membesarkan kelima anakku menjadi manusia yang sukses, sementara mantan suamiku yang pengecut itu akan melihat kehancurannya sendiri dari jauh. Setelah kepergian Mas Bima, waktu terasa berjalan lambat dan kejam, seperti pasir kasar yang mengikis kulitku. Setiap matahari terbit adalah pengingat bahwa aku harus menghadapi hari baru, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk 5 nyawa kecil yang menggantungkan hidup sepenuhnya padaku. Kami hidup dalam lingkaran setan kemiskinan dan keterasingan. Kondisi ekonomi kami sangat parah. Setelah semua barang berharga ludes terjual, aku mulai mencari pekerjaan apa saja. Apapun yang bisa menghasilkan uang, bahkan jika itu hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan beberapa butir telur. Aku ingat hari pertamaku melamar pekerjaan sebagai buruh cuci. 5 anak? Sendirian? Tanya Bu Haji, majikan yang kaya raya, dengan tatapan menghakimi dari ujung kaki hingga ujung rambutku yang lusuh. Tidak, tidak, tidak. Kamu pasti tidak akan fokus kerja. Nanti sebentar-sebentar minta izin karena anak sakit. Aku cari orang yang tidak punya banyak beban. Aku memohon, nyaris berlutut di terasnya. Tolong, Bu. Saya janji akan bekerja keras. Anak-anak saya sudah terbiasa mandiri. Mereka tidak akan mengganggu. Bu Haji hanya menggeleng. Tangannya sibuk mengipasi dirinya sendiri. Maaf, Dina. Kasihan memang. Tapi kasihan tidak bisa membayar tagihan listrikku. Penolakan itu menusuk. Aku berjalan pulang dengan kaki lunglai, perut kosong, dan hati yang remuk. Di sepanjang jalan, aku harus menahan air mata agar tidak tumpah. Keesokan harinya, aku mencoba bekerja serabutan. Pagi-pagi sekali, sebelum subuh, aku sudah berada di pasar, menawarkan jasa memanggul barang. Para pedagang laki-laki menatapku aneh, setengah kasihan, setengah meremehkan. Coba kamu angkat karung beras ini, Bu, tantang salah seorang pedagang. Suaranya mengandung ejekan. Aku menarik napas dalam-dalam. Karung itu terasa seperti batu besar. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku memasang tali di bahuku yang kurus dan mengerahkan seluruh tenaga. Urat-urat di leherku menegang. Aku berhasil mengangkatnya, membawanya ke mobil pikap. Bagus juga tenagamu, Bu, kata pedagang itu, melempar uang Rp5.000. Hanya Rp5.000. Untuk keringat dan rasa sakit di punggungku seharian. Uang Rp5.000 itu kumasukkan ke saku celana bututku. Uang itu terasa berat. Seberat martabatku yang harus kusingkirkan jauh-jauh. Hari-hariku hanya diisi perjuangan fisik dan batin yang brutal. Siang hari, aku menjadi kuli panggul di pasar atau mencuci pakaian orang. Malam hari, setelah memastikan anak-anak tertidur, aku menjahit pakaian atau membuat kue kecil untuk dijual keesokan paginya. Tidur? Aku hanya tidur 2 jam setiap hari. Jam 1 pagi aku baru selesai menjahit. Jam 3 pagi aku sudah harus bangun untuk salat subuh dan menyiapkan barang dagangan. Yang paling menyakitkan bukanlah rasa lapar, tapi hinaan masyarakat yang lebih tajam daripada pisau. Tetangga-tetangga di sekitar kontrakan kami mulai bergunjing. Mereka menatapku dengan tatapan kasihan yang bercampur jijik. Dasar istri bodoh. Ditinggal suami karena kebanyakan anak. Ya rasakan. Lihat saja nanti. Pasti jadi wanita jalang. Mau menghidupi 5 anak dari mana kalau tidak begitu? Kata-kata itu berdesing di telingaku, meracuni setiap usahaku. Suatu sore, saat aku sedang menggendong si bungsu dan menuntun si tengah sambil membawa keranjang cucian kotor,
Aku mendengar sekelompok ibu bergosip keras-keras di pos ronda. Kasihan ya anak-anaknya. Sudah miskin. Punya ibu tukang cuci. Masa depan apa yang bisa diberikan wanita itu? Mendengar mereka merendahkan masa depan anak-anakku, darahku mendidih. Aku ingin berteriak, ingin memaki, tapi aku hanya bisa menelan ludah. Aku harus menjaga martabat anak-anakku. Aku tidak boleh terlihat lemah di depan mereka. Siska, si sulung, yang kini harus menjadi ibu kedua bagi adik-adiknya, sering bertanya, "Mama, kenapa Ibu Ani tidak mau meminjamkan kita gula?" "Karena Ibu Ani tidak punya gula, sayang." Jawabku berbohong. Padahal aku tahu Ibu Ani menolak karena takut aku tidak bisa mengembalikan. Pada satu titik, aku benar-benar berada di ambang kehancuran. Malam itu, kami hanya punya 2 potong tempe untuk dimakan berenam. Aku membagi tempe itu sekecil mungkin, memastikan 5 anakku mendapat bagian, sementara aku berpura-pura sudah makan di luar. "Mama, makanlah," kata Risa, si tengah, menyodorkan potongan tempenya yang mungil. Saat itu juga, tangisku pecah. Aku berlari ke belakang rumah, ke tempat gelap di samping sumur, dan menangis tak terkendali. Aku berteriak dalam hati, meminta bantuan kepada Yang Maha Kuasa, menanyakan mengapa hidupku harus sesulit ini. Aku menjambak rambutku. Aku sudah bekerja keras, sangat keras, hingga badanku sakit semua, tapi hasilnya tetap tidak seimbang. Anak-anakku kelaparan. Anak-anakku sering sakit karena kurang gizi. Aku tidak kuat lagi. Ya Tuhan, ambil saja aku sekarang. Aku sudah lelah. Ratapku. Saat itu, sebuah pemikiran gelap menyelinap masuk, menyerah, melepaskan semua beban ini. Tiba-tiba, aku teringat ucapan anakku Siska pagi tadi. "Mama, nanti kalau aku besar, aku mau jadi dokter biar Mama tidak sakit lagi." Kalimat itu menamparku. Aku segera bangkit, menyeka air mata, dan mengambil wudhu. Aku salat malam, berzikir, dan memohon kekuatan. Aku ingat janji pada diriku sendiri. Aku harus kuat. Anak-anakku adalah masa depanku. Setelah salat, aku kembali ke kamar, mendekati ranjang reot tempat 5 jagoan dan bidadariku tertidur pulas. Aku menggenggam tangan mereka satu persatu. Tangan-tangan kecil yang hangat, yang menjadi sumber kekuatanku. Aku berbisik kepada mereka yang terlelap. "Kita harus kuat, Nak. Kalian tidak boleh tahu betapa sakitnya Mama sekarang. Tapi percayalah, ini hanya sementara. Mama akan berjuang sampai darah penghabisan. Mama akan buat kalian semua sukses. Mama janji." Perjuangan itu tidak hanya tentang uang, tetapi tentang pendidikan. Aku harus memastikan mereka tetap sekolah. Meskipun aku sering ditatap sinis oleh guru-guru karena seragam anakku lusuh atau aku telat membayar iuran. Demi biaya sekolah, aku bahkan pernah bekerja di malam hari sebagai petugas kebersihan di sebuah ruko. Aku harus berhadapan dengan bau sampah, menggosok lantai hingga bersih, dan pulang larut malam dengan tubuh yang nyaris lumpuh karena kelelahan. Namun, setiap pagi, aku akan memeluk mereka, mencium kening mereka, dan berkata, "Belajar yang rajin. Nak, ilmu adalah satu-satunya senjata yang bisa kita gunakan untuk keluar dari kemiskinan dan hinaan ini. Jangan pernah berpikir untuk menyerah. Jangan pernah jadi pengecut seperti ayahmu." Tahun-tahun berat itu berlalu. Setiap hinaan, setiap cemoohan, setiap tetes keringat, dan setiap jam tidur yang kurlakan, tidak membuatku hancur, tetapi justru meleburku menjadi baja. Aku sadar, penderitaan ini adalah ujian. Jika aku berhasil melewatinya, kemenangan akan menunggu. Aku terus bekerja, dan bekerja. Aku tidak punya waktu untuk sakit, apalagi untuk menangisi nasib. Semua air mata sudah kering, hanya menyisakan tekad yang membara. Aku akan membuktikan bahwa cinta dan perjuangan seorang ibu tunggal jauh lebih kuat daripada segala kekayaan dan status sosial. Aku harus mengubah nasib. Demi 5 anakku. Demi janji pada diriku sendiri untuk membuat mantan suamiku menyesal. Aku harus hidup. Aku harus sukses.
Waktu adalah hakim yang adil. Setelah tahun-tahun yang terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, matahari akhirnya terbit dengan sinarnya yang hangat, bukan hanya di langit, tetapi di hidupku. Perjuanganku yang hampir merenggut nyawaku itu, kini berubah menjadi kemenangan yang gemilang. Semua berawal dari keberhasilan Siska, si sulung. Dia lulus sebagai mahasiswa terbaik dari fakultas kedokteran ternama. Tangisanku pecah saat ia memakaikan jas dokter pertamanya. Ia bukan hanya memenuhi janjinya untuk menjadi dokter agar aku tidak sakit lagi, tetapi ia juga menjadi simbol pertama keberhasilan kami melawan takdir. Setelah Siska, kesuksesan datang beruntun, seperti rangkaian bunga yang mekar serempak. Andi, si anak kedua, yang sejak kecil suka menghitung, kini sukses besar sebagai pengusaha properti muda. Risa menjadi dosen di Universitas Negeri. Bimo, si kreatif, adalah arsitek ternama yang karyanya sudah menembus batas kota. Dan si bungsu, Kemal, mewujudkan mimpinya sebagai chef hotel internasional di Bali. Kami tidak lagi tinggal di rumah petak kumal. Aku kini menempati sebuah rumah yang luas dan indah, dikelilingi taman yang selalu kurawat sendiri. Tentu saja, rumah itu dibelikan oleh anak-anakku secara patungan. Aku tidak lagi bekerja menjadi kuli panggul atau tukang cuci. Anak-anak memaksaku berhenti dan hanya menikmati hidup. Setiap akhir pekan, rumahku penuh tawa. Cucu-cucuku berdatangan, memelukku, dan memanggilku nenek dengan suara riang. Aku menatap foto-foto mereka yang berjejer rapi di dinding ruang tamu. Dokter, pengusaha, dosen, arsitek, chef. 5 gelar yang menjadi bukti nyata bahwa hinaan masyarakat dan kepergian seorang pengecut tidak bisa meruntuhkan kekuatan seorang ibu. Aku sering duduk di balkon rumah, menikmati secangkir teh hangat, mengenang masa-masa sulit itu. Aku tidak pernah menyesali perjuangan itu, karena kesulitan adalah pahatan yang membuat kami menjadi sekuat ini. Namun, takdir memiliki skenario dramatisnya sendiri untuk sang pengecut, Mas Bima. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang menyiram bunga di halaman, seorang laki-laki lusuh berdiri di depan pagar rumahku. Pakaiannya compang-camping, rambutnya gimbal, dan wajahnya dipenuhi kumis dan janggut yang tidak terurus. Aroma tidak sedap menyeruak dari tubuhnya. Awalnya, aku tidak mengenalinya. "Permisi, Bu. Bolehkah saya minta sedikit sisa makanan?" Suaranya serak dan parau, terdengar seperti gesekan batu. Aku hendak memberinya uang, tetapi mataku terpaku pada bekas luka kecil di alis kirinya, bekas jatuh dari sepeda saat ia masih muda. Jantungku seketika berdebar kencang. Itu Mas Bima, mantan suamiku. Pria yang meninggalkanku dan 5 anak kami demi mencari kebebasan, di pelukan para ladies. Aku hanya berdiri mematung. "Mas Bima." Aku memanggil namanya. Suaraku tercekat di tenggorokan. Tidak ada amarah, hanya kekosongan. Mendengar namanya disebut oleh wanita yang ia kenal, wajah gembel itu mendongak. Ia melihat diriku, wajah yang kini tampak lebih tenang dan bahagia, pakaian yang rapi, dan rumah mewah di belakangku. Saat itu juga, pertahanannya runtuh. Air mata mengalir deras dari mata Mas Bima, membasahi debu dan kotoran di pipinya. Ia terhuyung dan langsung berlutut di tanah. Dina, ini aku, Mas Bima," isaknya. Aku tetap diam, bersandar di pagar. Aku tidak merasa puas, hanya merasa sedih melihat nasib akhir seorang yang pernah kucintai. Aku minta maaf, Din. Aku tahu aku pendosa. Aku meninggalkanmu. Aku menelantarkan anak-anak kita. Aku jahat, katanya sambil memukul dadanya sendiri. Aku hancur, Din. Semua wanitaku pergi setelah hartaku habis. Aku ditipu. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku pulang. Aku hanya ingin melihatmu dan anak-anak sebentar saja. "Apa yang kamu harapkan dariku, Mas?" Tanyaku dengan suara datar, tanpa emosi. "Aku hanya ingin minta ampun, Din. Aku dengar, anak-anak kita, mereka semua sukses." Matanya berkaca-kaca, penuh penyesalan. "Aku dengar Siska jadi dokter?"
Bimo jadi arsitek? Ya Tuhan, aku telah membuang permata demi sampah. Aku mengangguk. Ya, mereka semua sukses. Berkat kerja kerasku. Mas, tanpa bantuanmu, kami kuat. Persis seperti yang kubilang saat kamu pergi dulu. Mas Bima menangis semakin keras. Tangisan yang berbeda dari tangisanku belasan tahun lalu. Ini adalah tangisan penyesalan sejati. Tangisan kesakitan akibat membuang masa depan demi kesenangan sesaat. Bolehkah aku melihat mereka, Din? Hanya sebentar saja. Mereka sibuk, Mas. Jawabku. Mereka punya kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang mereka bangun sendiri, tanpa campur tanganmu. Aku tidak mau mengganggu kebahagiaan mereka dengan kehadiranmu. Aku mengambil sebuah amplop berisi uang tunai yang cukup besar dari tasku. Aku tidak memberikannya karena cinta, tetapi karena kemanusiaan. Ini, ambillah. Pergilah dari sini. Jangan kembali lagi. Mas Bima menolak uang itu. Tidak, Din. Aku tidak butuh uang. Aku hanya butuh pengampunan. Aku ingin memeluk anak-anakku, sekali saja. Pengampunan sudah kuberikan lama, Mas. Tetapi kembali ke sini? Kamu adalah masa lalu yang harus kami tutup rapat. Aku meninggalkannya di pagar dan masuk ke dalam rumah. Aku melihatnya dari jendela. Ia masih berlutut, menangis terseduh-seduh. Ia mencoba memanggil namaku beberapa kali, lalu pergi dengan langkah gontai. Beberapa minggu kemudian, aku menerima telepon dari kepolisian. Mas Bima ditemukan meninggal dunia di sebuah kolong jembatan, sendirian, tanpa identitas yang jelas, kecuali catatan kecil yang diselipkan di saku celananya. Aku menyesal membuang Dina dan anak-anakku. Maafkan aku. Aku tidak menangis saat mendengar kabar itu. Aku hanya merasa lega. Akhirnya, babak pahit dalam hidup kami benar-benar tertutup. Aku dan anak-anakku pergi ke pemakamannya, meletakkan bunga di pusaranya yang sederhana. Kami memaafkannya. Bukan untuknya, tetapi untuk kedamaian hati kami. Saat kami kembali, anak-anakku memelukku erat. Terima kasih, Ma. Bisik Siska. Terima kasih karena Mama tidak pernah menyerah. Aku tersenyum. Mataku berkaca-kaca. Aku memandang langit biru. Perihnya ditinggal suami. Beratnya menjadi ibu tunggal dengan 5 anak. Pahitnya hinaan masyarakat. Semua terbayar tuntas. Kisah ini mengajarkan kita tentang keajaiban perjuangan seorang ibu. Jangan pernah biarkan kesakitan atau pengkhianatan mendefinisikan siapa dirimu. Jangan pernah biarkan suara-suara sumbang masyarakat menghentikan langkahmu. Air mata dan keputusasaan yang kita rasakan hari ini, jika kita genggam dengan tekad, akan berubah menjadi tangga emas menuju kemenangan. Mantan suamiku mencari kebahagiaan di luar batas rumah, tetapi ia hanya menemukan kehancuran. Kami, yang dicap sebagai beban, justru menemukan kebahagiaan sejati dan kekayaan tak ternilai. Karena cinta, pengorbanan, dan keteguhan hati seorang wanita yang patah, lebih kuat daripada segala kenikmatan duniawi yang fana. Dan penyesalan sejati akan selalu menunggu di akhir perjalanan para pengecut. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga apa yang tersaji dari kisah ini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak di kolom komentar atas pendapat teman-teman semua tentang kisah ini. Sampai berjumpa kembali di kisah-kisah penuh makna lainnya hanya di channel Diari Seorang Istri.